Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan menggunakan media spon. Nah, seperti ini medianya spon. Jadi untuk kelebihannya atau keunggulannya, media spon ini sangat mudah kita peroleh ya. Biasanya kita peroleh dari tukang kasur atau ya ada tokonya sendiri biasanya. Kalau saya ini beli di tukang kayak kasur itu. Nah, atau bisa juga ke tukang jok ya, atau juga bisa juga ke toko spon. Nah, spon ini ada bermacam-macam, jadi ada yang halus, kemudian agak kasar, kemudian ada juga yang lebih lagi intinya rongganya ini lebih besar lagi. Ini yang sedang lah. Ini ada juga yang paling rapat, itu dia agak rapat sekali. Nah, ini yang tengah-tengahnya, karena harganya juga beda-beda. Kalau yang ukuran segini, ini ukuran 1 cm ya, 1 cm. Ini kemarin saya beli itu 20.000, dapat 1 meter kali 1 meter itu. Ini biasanya bisa digunakan sampai 2000 lubang lebih, segitu ya. Tinggal kita sesuaikan aja sih ukuran kotak-kotaknya. Ini semakin kecil maka semakin banyak. Nah, biasanya saya segini ukurannya, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, seperti itu. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu harganya juga lebih murah. Tuh, harganya murah ya untuk spon ini dibandingkan dengan Rockwell. Kalau Rockwell itu di sini harganya 30.000, itu dapat 20 cm ya, cuma 20 cm itu 30.000. Bayangkan, lumayan mahal menurut saya. Maka dari itu saya lebih baik menggunakan media spon ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian kekurangannya pertama yaitu daya serap air kurang ya, dibandingkan dengan menggunakan Rockwell. Jadi kalau kalian menggunakan spon itu usahakan untuk instalasi penyemaian itu menggunakan sistem NFT atau sistem air mengalir ya, supaya si spon ini benar-benar basah selama kita menyemai. Kalau kita menggunakan nampan itu biasanya di tengah hari di jam 12 itu sudah kering dan rawan kering lah, rawan mati. Nah, nanti kalau kering tanaman kita malah jadi mati. Nah, kekurangan yang kedua, semaian harus dipastikan airnya cukup tergenang agar benih tidak kekeringan tadi itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut saya ada ide. Ini spon saya lubangi agak terlalu besar, agak besar segini ya. Kemudian saya masukkan Rockwell. Nah, itu karena saya di sini ada Rockwell bekas dari bekas bangunan. Itu kemarin saya kumpulkan, punya hampir 2 sak, itu saya kumpulkan 2 karung Rockwell bekas, tapi seperti ini bentuknya. Jadi sudah amburadul seperti ini. Ini bekas bangunan yang dibuang. Itu kemarin saya dapat 2 karung seperti itu. Jadi saya manfaatkan menjadi media tanam ini. Sebenarnya kalau tidak dikasih Rockwell juga nggak masalah. Kita cuma seperti ini, saya beri contoh. Lubangnya itu jangan terlalu besar, jadi cuma kita cupit menggunakan kuku kita atau menggunakan apa sajalah, pinset atau apa. Nah, seperti ini.
Cukup dengan seperti ini, kita masukkan benihnya itu yang sudah berkecambah, atau kita biasanya sistem prasemai. Jadi benihnya itu kita semai dulu di seperti ini ya. Nah, setelah benihnya keluar akarnya seperti ini, nah akar putih seperti ini, itu kita bisa memasukkan benihnya ke dalam ini lubang sponnya ini. Nah, setelah dimasukkan itu kita jemur selama full dari pagi sampai sore, jangan sampai kering. Maka dari itu saya sarankan untuk pengguna spon itu menggunakan instalasi persemaian yang mengalir. Nah, ini dia contohnya, ini sudah siap ditanam dan daunnya sudah besar-besar ya. Ini tidak menggunakan rock wool, jadi cuma seperti ini yang saya contohkan ini, tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Jadi kalian tidak perlu beli rock wool lagi atau cari rock wool, kalian cukup lubangi kecil-kecil seperti ini ya. Kalau masukkan benihnya yang tadi itu berhasil ternyata seperti ini, jadi hasilnya seperti ini, sangat bagus sekali ya. Lihat akarnya juga sama seperti ya rock wool, akarnya bisa tembus. Nah, ini kita tinggal gunting kalau mau pindah tanam. Nah, ini ada juga yang kering, nanti kalau kering itu akan mati seperti ini. Ini usianya sudah 11 HSS, 11 hari setelah tanam, setelah semai. Lihat, ini adalah sawi pakcoy. Ini sangat bagus sekali, tidak kutilang ya. Caranya biar tidak kutilang yaitu kita semai pada sore hari sekitar jam 3. Nah, itu semalaman itu kita taruh pada di dalam rumah atau dimanapun lah, terserah. Semalaman itu sudah keesokan harinya itu sudah berkecambah putih-putih, itulah akarnya sudah putih-putih keluar, dan itu langsung kenakan sinar matahari secara full. Nah, itu nyangka jelas seperti ini, itu rahasianya. Jadi kalian jangan tutupi plastik ya, nanti malah kalian nggak tahu. Kalau kita telat sehari aja, itu sudah kutilang, bahkan telat beberapa jam saja sudah kutilang. Jadi sangat rawan sekali. Maka dari itu saya sarankan untuk kalian jangan memakai penutup plastik hitam, jangan ditutup istilahnya. Jadi sore kita nyemai, malam kita biarkan, kita taruh dalam rumah, di luar juga nggak apa-apa, terserah. Lalu keesokan harinya itu sudah berkecambah dia. Nah, seperti itu. Jadi langsung ditaruh di sinar matahari secara. Nah, ini juga ada media rock wool. Nah, untuk spon itu kalian bisa gunakan berkali-kali ya. Kalau kita menggunakan rock wool itu cuman sekali pakai, jadi tidak bisa digunakan terus-menerus. Nah, ini adalah contoh spon yang bekas kemarin, semaian kemarin itu lebih, jadi saya buangi semaiannya, saya simpan lagi sponnya. Jadilah seperti ini. Jadi bisa digunakan beberapa kali kalau untuk spon. Kelebihannya itu juga.
Kalau rockwool ini tidak bisa. Kalau kita gunakan itu dia langsung berubah menjadi hijau atau berlumut biasanya, karena mudah sekali berlumut ini rockwool. Ini spon, ini dalamnya saya kasih rockwool. Ini untuk cara pelubangannya yang besar ini saya menggunakan kawat yang saya panaskan di kompor, lalu saya coskan di sini. Saya ces. Jadi kawat panas itu saya letakkan di setiap kotak-kotak ini, seperti itu. Sangat mudah sekali untuk penggunaan spon, tapi untuk bagi pemula yang baru kenal dengan hidroponik, saya sarankan jangan menggunakan spon ya. Kalian beli aja rockwool ini, karena kalau kalian langsung menggunakan spon itu biasanya agak susah. Kalau rockwool ini sangat mudah, sangat gampang untuk perawatannya, karena ini sangat mudah sekali untuk penyerapan airnya. Baik, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.